Halo semuanya, baiklah di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus nyata dengan judul Implementasi Sistem Presensi Face Recognition dan Fingerprint berbasis IoT dan website di Bimba AIUEO Cibinong. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Ivan Gabriel Sibuya dengan NIM D10212241039. Yang kedua, Alexa Yolanda Putri dengan NIM D10212241030. Yang ketiga, Christina Paulina Sitanggang dengan NIM D10212241072. Dan yang terakhir, Dea Tri Ramadhani dengan NIM D10212241084. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang contoh kasus nyata. Pada bagian ini, kami mengambil studi penerapan yang berjudul Implementasi Sistem Presensi Face Recognition dan Fingerprint berbasis IoT dan website di Bimba AIUEO Cibinong. Kasus ini menjadi salah satu contoh penyerapan nyata dari teknologi neural network, deep learning, dan machine learning, terutama di bidang elektro. Fokusnya adalah pada sistem arus lemah yang biasanya digunakan dalam pengembangan perangkat cerdas seperti sistem presensi otomatis. Alasan kami memilih kasus ini adalah karena kami tertarik dengan bagaimana sistem bisa mengenali wajah manusia secara otomatis. Jadi, sistem ini bekerja dengan cara mengidentifikasi wajah siswa yang terekam oleh kamera, kemudian membandingkannya dengan data yang sudah tersimpan sebelumnya. Dengan begitu, kehadiran siswa dapat dicatat secara otomatis tanpa harus menulis manual di buku absen. Nah, selain itu, sistem juga menggunakan sidik jari atau fingerprint sebagai alternatif identifikasi. Fitur ini memastikan bahwa data kehadiran lebih akurat, karena wajah dan sidik jari sulit dipalsukan. Teknologi seperti ini sudah banyak diterapkan di dunia kerja maupun pendidikan. Dan salah satu contoh penerapannya berada di PAUD AIUEO ini menunjukkan bahwa sistem cerdas bisa digunakan bahkan di lingkungan pendidikan anak usia dini untuk efisiensi dan keakuratan presensi. Nah, bagian selanjutnya yaitu dataset. Dataset yang digunakan dalam sistem ini berupa data citra wajah siswa yang dikumpulkan menggunakan IP kamera D-Link 930L. Yang pertama, jumlah data wajah yang dikumpulkan berkisar antara 5-10 orang, dengan setiap orang memiliki 8-16 gambar wajah. Yang kedua, gambar diambil dari berbagai kondisi pencahayaan, jarak, dan ekspresi untuk memastikan model lampu mengenali wajah secara real time. Yang ketiga, seluruh gambar diberi label identitas atau ID siswa yang berfungsi sebagai target keluaran, yaitu output pada model CNN. Nah, yang keempat, selain data wajah, sistem juga menggunakan data sidik jari atau fingerprint dari karyawan dan guru yang direkam melalui sensor R307. Yang kelima, data sidik jari ini dikonversi menjadi template digital dan disimpan di basis data untuk proses verifikasi saat presensi. Nah, bagian berikutnya adalah tentang fitur input pada sistem face recognition. Sistem ini menggunakan citra wajah dalam format RGB sebagai input atau data masukan. Dari citra tersebut, sistem akan mengekstraksi berbagai fitur penting pada wajah seperti bentuk mata, hidung, mulut, kontur wajah, dan jarak antar fitur wajah. Kemudian, semua proses ekstraksi ini dilakukan menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network, yang dimana CNN berfungsi untuk mengenali pola-pola visual pada wajah melalui proses konvolusi, yaitu semacam proses penyaringan gambar untuk menangkap ciri khas tertentu. Nah, hasil dari proses CNN ini kemudian dibandingkan dengan data yang sudah tersimpan di database.
Jika cocok, maka sistem akan mengenali wajah tersebut dan mencatat kehadiran secara otomatis. Dengan cara ini, sistem presensi menjadi lebih efisien, cepat, dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang fitur input fingerprint recognition. Yang pertama, input pola sidik jari hasil scan dari sensor R307. Sensor R307 adalah sensor sidik jari yang digunakan untuk mendeteksi dan membaca pola unik sidik jari manusia. Saat pengguna menempelkan jarinya di sensor, sensor akan menangkap pola sidik jari atau fingerprint template berupa data digital. Data ini nantinya menjadi input utama untuk sistem pengenalan sidik jari. Yang kedua, data dikirim melalui microcontroller ESP32 menggunakan protokol HTTP ke server. ESP32 berfungsi sebagai penghubung atau controller dan komunikasi antara sensor R307 dan server. Data hasil scan sidik jari dikirim dari sensor ke ESP32. ESP32 kemudian mengirimkan data tersebut ke server atau misalnya database atau sistem verifikasi melalui koneksi Wi-Fi menggunakan protokol HTTP atau protokol komunikasi berbasis web. Protokol HTTP digunakan agar data bisa diakses dan diproses secara online atau terhubung ke sistem cloud. Yang ketiga, fitur output. Bagian ini menandakan bahwa setelah proses input dan pengiriman data selesai, sistem akan menampilkan hasil atau respon atau output. Misalnya, verifikasi berhasil atau gagal, identitas pengguna atau akses yang diberikan. Selanjutnya, fitur output face recognition. Yang pertama, output berupa prediksi identitas wajah atau ID atau nama siswa, hasil klasifikasi CNN. Sistem pengenalan wajah menggunakan CNN atau Convolution Neural Network, yaitu model kecerdasan buatan yang sangat baik dalam mengenali pola visual seperti wajah. CNN memproses gambar wajah yang diinput dan membandingkannya dengan data wajah yang sudah tersimpan di database. Hasilnya adalah prediksi identitas. Jadi, output dari proses ini adalah identitas orang yang dikenal dari wajahnya. Yang kedua, hasilnya digunakan untuk mencatat kehadiran di website presensi. Setelah identitas wajah dikenali, sistem secara otomatis mengirimkan hasil tersebut ke website presensi. Website ini akan mencatat bahwa orang tersebut hadir tanpa perlu input manual. Yang selanjutnya, fitur output fingerprint recognition. Yang pertama, output berupa verifikasi kecocokan ID, fingerprint dengan data yang tersimpan di database. Sistem melakukan pencocokan sidik jari hasil scan dengan data sidik jari yang sudah tersimpan sebelumnya di database. Jika ditemukan ID yang cocok, maka sistem dapat mengidentifikasi siapa pengguna tersebut. Misalnya, nama siswa, ID karyawan, dan sebagainya. Proses ini disebut verifikasi identitas, memastikan bahwa sidik jari yang dipindai benar-benar milik orang yang terdaftar. Yang kedua, jika cocok, hasil presensi ditampilkan di LCD dan dikirimkan ke website. Lalu notifikasi dikirim ke WhatsApp orang tua. Setelah verifikasi berhasil, data presensi misalnya nama, waktu hadir, status hadir akan ditampilkan di layar LCD sebagai umpan balik langsung kepada pengguna. Data tersebut juga dikirim ke server atau website presensi agar bisa disimpan dan dilihat secara online. Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi ke WhatsApp orang tua memberitahu bahwa siswa telah hadir di sekolah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu arsitektur CNN. Convolution Neural Network atau CNN adalah salah satu jenis arsitektur jaringan saraf yang dirancang untuk memproses data dalam bentuk gambar atau citra. CNN terdiri dari beberapa lapisan, di mana setiap lapisan memiliki peran khusus dalam mengelola data. CNN menggunakan konsep konvolusi untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar dan menghasilkan output yang diinginkan. Fungsi utama CNN meliputi klasifikasi, deteksi objek, segmentasi, dan pengenalan wajah pada gambar. Algoritma proses CNN meliputi feature learning, diantaranya yaitu input layer, convolution layer, activation layer, dan pooling layer. Sedangkan pada
classification, terdapat value connection layer dan output layer. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar arsitektur CNN. Gambar itu menunjukkan di mana arsitektur Convolution Network CNN digunakan untuk memproses pengenalan citra seperti wajah atau objek visual lainnya. CNN bekerja dengan mengekstraksi ciri-ciri penting dari gambar melalui beberapa lapisan bertingkat. Proses ini dimulai dari input layer, yaitu lapisan yang menerima gambar mentah sebagai masukan. Misalnya citra wajah berukuran tertentu dengan 3 kanal warna atau RGB sebagai masukan. Selanjutnya, gambar tersebut diproses oleh convolution layer, di mana jaringan menggunakan fitur atau kernel kecil untuk mendeteksi pola dasar seperti garis, tepi, dan tekstur. Hasil dari lapisan ini disebut feature map, yang berisi representasi numerik dari fitur-fitur penting gambar. Setelah itu dilanjutkan dengan proses max pooling layer, berfungsi untuk mengurangi ukuran data dengan cara memilih nilai tertinggi dari setiap area kecil, sehingga data menjadi lebih ringkas namun tetap mempertahankan informasi penting. Lapisan-lapisan konvolusi dan polling ini biasanya diulang beberapa kali untuk mendeteksi fitur yang semakin kompleks. Misalnya dari bentuk garis menjadi pola wajah yang lebih spesifik seperti mata atau hidung. Setelah semua fitur yang penting diperoleh, hasilnya diteruskan ke fully connect layer, yaitu lapisan yang menghubungkan seluruh neuron dari hasil ekstraksi fitur untuk membentuk keputusan akhir. Lapisan ini berfungsi menggabungkan seluruh informasi visual menjadi satu representasi yang dapat digunakan untuk memproses klasifikasi. Proses akhir yaitu disebut output layer, yang menghasilkan hasil pengenalan berupa prediksi, identitas, atau kelas dari gambar yang dimasukkan, misalnya nama siswa atau ID pengguna. Selanjutnya, kita masuk ke proses pelatihan model. Pelatihan model dilakukan menggunakan bahasa Python dengan pustaka TensorFlow, Keras, dan NumPy. Berikut tahap lengkapnya. Pertama ada pengumpulan dataset. Citra wajah dikumpulkan langsung dari IP kamera D-Link 930L di lokasi penelitian Bimba AIUEO Cibinong. Kedua, setiap citra disimpan dengan nama file yang sesuai dengan identitas siswa. Kemudian masuk ke proses pengolahan dataset. Gambar di resize ke ukuran tertentu agar seragam, misalnya 128 x 128 pixel. Lalu dilakukan pre-processing berupa normalisasi nilai pixel agar model lebih stabil. Tahap terakhir yaitu proses konvolusi dilakukan untuk mengekstraksi fitur-fitur penting seperti tepi dan tekstur wajah. Baik, selanjutnya saya Ivan Gabriel S. akan menjelaskan lanjutan dari presentasi kami. Di bagian C itu terdapat pembagian dataset. Dataset itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah training set, itu digunakan untuk melatih model, dan yang kedua itu testing set, digunakan untuk menguji performa model. Tujuan pembagian ini agar model dapat dievaluasi menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. D. Pelatihan CNN. Model CNN dilatih menggunakan data augmentation dengan fungsi image data generator dari keras untuk meningkatkan variasi data, rotasi, pencahayaan, flip, dan zoom. CNN terdiri dari beberapa lapisan utama. Yang pertama itu input layer, itu gunanya menerima data citra. Yang kedua convolution layer, gunanya mengekstraksi fitur pola wajah, sehingga pola wajah dapat dikenali oleh sistem. Yang ketiga, activation layer, ReLU, mengaktifkan neuron nonlinear. Yang keempat, pooling layer, max pooling, mereduksi dimensi citra. Yang kelima, fully connected layer, menghubungkan seluruh neuron hasil ekstraksi fitur. Yang keenam, output layer, softmax, menghasilkan probabilitas pengenalan wajah. Probabilitas pengenalan wajah sendiri itu menjadi indikator wajah tersebut terdeteksi dengan baik atau tidak. Proses pelatihan dilakukan dalam beberapa epoch hingga model mencapai tingkat akurasi optimal. Selanjutnya yaitu model evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengatur kinerja model dalam mengenali wajah dengan benar. Beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama itu pengujian model. Model diuji menggunakan pengujian data yang tidak termasuk dalam data pelatihan. Hasil prediksi dibandingkan dengan label asli untuk menilai kinerja model. Yang B, metrik evaluasi.
Confusion matrix digunakan untuk menampilkan hasil klasifikasi antara data yang benar dan salah. Dari matriks konfusi dibuat laporan klasifikasi berisi nilai, yang pertama presisi, yang kedua mengingat, yang ketiga skor F1, dan keempat ketepatan. C. Pengujian hasil. Jenis dataset itu dipakai dataset 8 gambar, jumlah citranya 8 orang, rata-rata akurasi 70%. Berarti dengan keterangan masih ada 30% kesalahan pada deteksi wajah. Ketika kita menggunakan dataset sebanyak 16 gambar, berarti jumlah citranya ada 16 dan rata-rata akurasinya didapatkan dataset 16 gambar. Berarti dataset dapat keluaran outputnya sebanyak 16 gambar. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa makin banyak jumlah data pelatihan, makin baik kinerja CNN. Kesalahan klasifikasi umum terjadi pada kelas dengan sampel sedikit atau pencahayaan yang buruk. Jadi, ketika kita menggunakan sampel dan sampel itu masih sedikit atau cakupannya belum terlalu luas, sampel itu masih bisa mengalami error atau untuk akurasinya belum terlalu tepat. Tapi ketika kita sudah menggunakan banyak sampel itu mampu mendeteksi banyaknya sampel dan mengklasifikasikannya ke bagian-bagian sampel yang sudah ditentukan. Jadi penempatan dari sampel itu sudah akurat. Selanjutnya, model evaluasi. D. Evaluasi fingerprint. Sensor fingerprint R307 diuji dengan dua kondisi. Yang pertama, sidik jari normal berhasil terdeteksi dan berfungsi. Yang kedua, sidik jari luka gagal terdeteksi dan tidak dapat melakukan registrasi. Sistem tetap dapat digunakan dengan mendaftarkan sidik jari lain yang masih baik atau tidak luka. Jadi, sensor ini akan mendeteksi sidik jari kita yang normal alias yang tanpa ada hal-hal lain, misalnya tanpa ada luka, tanpa ada bercak air, atau tanpa ada noda. Sensor fingerprint ini dapat mendeteksi. Tapi ketika tidak ada, sensor fingerprint ini tidak dapat bekerja dengan maksimal, sehingga hasil keluaran tidak dapat ditentukan, yang berarti gagal terdeteksi. Namun, hal tersebut dapat dicegah dengan menggunakan jari-jari lain yang ada dan dimasukkan kepada sensor. Kesimpulan, model CNN untuk pengenalan wajah berhasil mencapai akurasi 83,33% secara keseluruhan dan hingga 100% untuk dataset besar. Sistem sidik jari R307 bekerja optimal pada kondisi sidik jari yang baik diaktifkan melalui ESP32 dan website berbasis Internet of Things (IoT), menghasilkan sistem presensi otomatis dan real time yang dapat mengirim notifikasi WhatsApp ke orang tua siswa. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.